narasumber 1. Saya Rizky Pratama sebagai narasumber 2. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang paling penting banget sih dalam perbankan syariah, yaitu penghimpunan dana. Banyak dari kita mungkin masih bingung apa sih bedanya penghimpunan dana di bank syariah dan bank konvensional, dan produk apa saja yang ditawarkannya. Nah, untuk itu saya tidak sendiri, sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Pertama tadi ada Gia Cantika, mahasiswa perbankan syariah yang aktif dalam komunitas Bank Islam. Halo Gia, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Dan yang kedua dari Rizky Pratama, mahasiswa perbankan juga yang sedang menulis penelitian tentang perilaku menabung generasi muda di bank syariah. Halo Rizky, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik juga. Saya senang bisa bertemu sama kalian. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini yang paling mendasar. Yang pertama, dia bisa jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan penghimpunan dana di bank syariah? Baik, secara sederhana, penghimpunan dana adalah aktivitas bank syariah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Dana ini biasanya berasal dari tabungan, giro, atau deposito. Bedanya dengan bank konvensional itu, di bank syariah tidak ada bunga. Sebagai gantinya itu digunakannya akad syariah, seperti wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil. Jadi prinsipnya itu uang yang disimpan di bank syariah itu tetap halal dan insya Allah berkah. Baik, kalau menurut Rizik gimana nih perbedaan bank syariah dan bank konvensional dari sisi penghimpunan dana itu? Kalau menurut saya, perbedaan yang paling jelas itu ada pada akad dan prinsipnya. Bank konvensional berbasis bunga, sedangkan bank syariah berbasis akad yang sudah disepakati dan tidak melanggar syariat. Jadi menabung di bank syariah itu bukan hanya soal aman secara finansial, tapi juga menenangkan hati, karena kita tahu uang kita tidak dipakai untuk hal-hal yang dilarang dalam Islam. Oke, sudah jelas ya. Lanjut kita masuk ke bagian produk. Mau nanya untuk Gia, bisa jelaskan produk penghimpunan dana apa saja yang ditawarkan di bank syariah? Baik, produk utamanya itu ada 3. Yang pertama itu tabungan giro, itu tabungan. Yang kedua itu giro, dan yang ketiga itu deposito syariah. Untuk tabungan itu biasanya menggunakan akad wadiah atau mudharabah. Kalau giro syariah itu umumnya pakai akad wadiah, sementara deposito syariah itu lebih sering menggunakan akad mudharabah karena sifatnya investasi berjangka dengan sistem bagi hasil. Baik, sudah jelas ya yang dia jelaskan. Kembali lagi ke Rizik, bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman selama menabung di bank syariah? Ya, banyak teman-teman saya yang memilih tabungan syariah karena praktis dan bebas riba. Mereka bilang walaupun bonus dari bank syariah tidak pasti, tapi mereka merasa lebih tenang karena sesuai syariah. Ada juga yang tertarik deposito mudharabah karena hasil bagiannya itu adil, sesuai keuntungan yang didapat bank. Jadi bukan angka yang dipatok, tapi sesuai realita keuntungan. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau akad wadiah lebih cocok untuk kebutuhan sehari-hari karena fleksibel, sementara mudharabah lebih untuk investasi jangka panjang. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir. Bisa dijelaskan, Gia, bagaimana penghimpunan dana ini bisa berkontribusi dengan masyarakat luas? Nah, tentu saja dana yang dihimpun oleh bank syariah tidak seperti di rekening saja. Uang itu disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha halal seperti UMKM, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, kalau kita menabung di bank syariah itu secara tidak langsung kita ikut membiayai pembangunan ekonomi umat. Ini bedanya dengan konvensional, karena di syariah ada jaminan uang kita tidak akan digunakan untuk usaha yang haram. Menarik ya. Bagaimana sih generasi muda bisa ikut berkontribusi menabung di bank syariah? Menurut saya generasi muda punya peran besar. Kita kan banyak bicara soal hijrah finansial atau financial freedom.
Nah, salah satu langkah konkretnya adalah dengan memilih bank syariah. Selain dapat manfaat finansial, kita juga dapat pahala karena mendukung ekonomi halal. Jadi menabung di bank syariah itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Baik, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Dari pembahasan yang tadi, kita belajar bahwa penghimpunan dana di bank syariah bukan hanya soal menyimpan uang, tapi juga soal membangun kepercayaan generasi muda terhadap sistem keuangan dan menjaga keberkahan serta mendukung ekonomi. Terima kasih banyak kepada Gia dan Rizky yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Saya Fadla Fadiana Sipa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.